Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lapang, dan keberkahan dalam ilmunya, dan semoga beliau senantiasa membagikan ilmu yang penuh berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, alangkah baiknya kita melantunkan zikir dan salawat di dalam hati agar semoga apa yang kita lakukan hari ini insya Allah mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nasabah hajat sahibul bait yang itu tanah untuk memberikan buka puasa dalam rangka acara tasyakuran akikah. Jadi memagi-magi kehadirat rilalana yon rom segenewe dapat barakai pun Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nasabah ini adalah bulan Ramadan menjelang buka puasa, sebenarnya doa itu sangat mustajabah. Jadi sambil kita mendengarkan ceramah tudangi bisa kita sambil berzikir dalam hati nasabah ya toko agama tak namo to mangkali ngacarama wa ditoki masih kiri sikiri dalam hati. Nasabah ibadah itu tidak sebatas hanya mendengar. Jadi pakai gunai potensi kang isininna Pak Berena kong Allah Ta'ala untuk makasih. Jadi hati tetap berzikir tapi docilita mengkelingamu ceramah. Ini nasabak berkaitan dengan akikah, makanya situnganna acara akikah itu apa salam. Nomor CD memberi nama, elengi aseng anak tak. Yang kedua memotong rambut. Jadi lay goncing memotong rambut itu parentana kau parentahat desa itu dicukur habis. Jadi biasanya tuh ini kotoma tapa ulo untuk anak-anak cek dek mi ilega. Padahal ya pemerintahan agama itu dicukur habis. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, maka jangan engkau sisa walau hanya selembar. Jadi ya ulu anak-anak aja ni sesa, namun menisi lampa. Nareko mata pa ulo ki nareko acara akikah. Kemudian disunnahkan iro ulu pure itapa itu itimbang. Jadi deni biang tapi itimbangi siaga tanakna kemudian dibelikan emas ulawang napa ya sidekang. Jadi tania di na ya sidekang tapi ulawan nah. Jadi yaliangi ulawang siaga tanakna kemudian disedekahkan. Maka dia nabita kalau tidak mampu dengan emas, maka ganti dengan perak.
Jadi ya kode na ganna di tataliang ngulawang untuk ya sidakang ya rotana na ulu na nana ya kekaye salaka taliang makanya disebut perak. Jadi salaka siaga tanah nah dibelikan saking pentingnya. Kemudian akikah juga dengan menyembeli binatang. Iya kok akikah itu disunnahkan kambing. Lurusan na kambing itu domba. Walaupun angka tau pandrita termasuk alena pangulut ta Imam Tasyafi dalam Fiqhul Islam wa adillatuhu na anjurkan membolehkan akikah dan menggunakan sapi. Jadi ya kong kakama tau mahakika na sapi nagere angka tu tau pandrita palabay. Alena pangulut ta Imam Tasyafi. Tapi ya ko alena pangulut ta Imam Abu Hanifah tetap dengan Imam Malik itu menggunakan kambing. Ya bembe igere nareko toh mahakeka masarolabbi dan disunnahkan nareko arwane dua ya komakun recidi tapi ya kodeta mampu tetap sama-sama boleh satu nasabak nabita mahakeka ibi apona cidi minageresan makanya ketika dia berwasiat bahwa bagi yang mampu silahkan cukupkan dua jadi deto tu namu telak maka harus ko mahakeka te dua bembe tidak kalau arwane cuma masarolabbi nareko dua tapi ya kosi dini kemampuan tak cidi natagere akan tetapi dalam beberapa penjelasan ulama ada mengatakan hadis maka dana reko mahake kita wena bembe nagere dua tapi dia nasin raja maka dai lebih utama cukup satu yang dimasukkan apa angkai di kebiasaan masyarakat maka yang penting dua alici di maraja napa malici di madani. Kalau di penjelasan yang saya pernah temukan itu tidak boleh. Magai angka kekurangan nah nanti anak-anak kita tidak mampu berlaku adil. Jadi ya rumah tu anak-anak ekoi hakekai nade nasin raja bembe nade na adil eko meraja. Itu jadi lari ke pengaruhnya ke anak. Apa iya kotomelo mala dasar akika meraji ya corito ngakaidana akika secara sempurna. Cuma kebanyakan ngidi nareko mahakika nasabaya toko kita pikir bab akikah dengan bab kurban itu satu bab. Jadi bab akikah dan kurban itu sama. Si dionron na koki bab na bab fikih. Sehingga kadang-kadang penjelasan tentang kurban itu juga kita temukan dalam bab akikah. Narima kona naro upasangi maka dia tuh hakikai ini karena berkaitan dengan waktu berarti pitung ngeso. Pitung ngeso jajinna nanae dianjurkan untuk diakikah. Artinya disunnahkan. Tapi ya kodena to sampa wadimui tambahi pitung ngeso. Jadi tambahi pitung ngeso jadi mancaji hari ke-14. Ya kodemo pato sampa itambahi si pitung ngeso. Jadi hari ke-21. Ya kowite penjelasan atau pandritae akikah itu disunnahkan pada 3 hari itu. Jadi 7 hari kelahiran, 14 hari kelahiran, dan 21 hari kelahiran. Jadi ya komeki mahakeka ya rotala waktu. Aja tak ada sera sona. 10 si dia sona. Angkat itu istilah atau matot tariolo maka ada mapak gana aso. Desa kadake gana sama mapak gana. Padahal sebenarnya ya sengi pak gana kotomelo mala dasar. Iya kok angka anak-anak jaji sesudah sholat asar itu tidak dihitung. Misalnya asos ini pura asara na jaji dia bilang itu soh. Baja pinapaki mak bila sih di. Iya nariasa mapak gena soh. Karena memang tidak terhitung karena bulan sudah muncul. Mubak na ulangnya dia na dihitung. Betongan na deni hitungnya tuh makanya dipindahkan. Angka lalu atau pandrita maka ada pura loro. Sesudah sholat duhur kan itu sudah masuk. Kalau sudah lewat waktu duhur itu sudah tidak dihitung itu hari. Angka to maka masih dihitung. Nanti sudah asar. Baru tidak dihitung. Makanya angka tu tau mak bila dia nak bilangnya tuh ko jaji mondrina loro. Maka to maka ada pura pi asara. Tapi yang jelasnya nareko sebelum duhur semua ulama sepakat bahwa hari itu dihitung. Misalnya maka ada asosinin najaji tete 10. Berarti kita menghitung hari Senin. Jadi pitung ngeso ke depan dihitung dengan hari kelahirannya. Itu yang disunnahkan. Kemudian
Iya ko akika, ya ko kihat desa itu sebenarnya kulitnya sama dengan kurban. Iya tuh olina kalau ipakai makaroba itu ditanam. Yala ibukun na iya tolo kalau igeree napa yala balulanna na ibu kurang kemudian ditanam. Itu yang sunnah. Ayo pwede inasu ibukun na napa balulanna. Begitu. Jadi yang paling utama itu kotoma hakika sama dengan kurban. Tapi ya kok bedana sedikit dengan kurban dengan akikah. Iya kok akikah dibagikan dalam keadaan masak. Betungan na inasui daginna napa ya pandrengang disedekahkan. Iya kok kurban de mamata. Nah, kemudian memberi nama kepada anak. Iya tu wija-wijata isitungan na asangnya kan adalah doa. Nama itu adalah doa. Dan nama itu sebenarnya besar pengaruhnya. Biasa ke penjelasan Guru Tak dan ada kitabnya yang saya baca. Ternyata itu asangnya na pengaruhila ada sifat anak. Makanya ada beberapa nama itu ulama kita menganjurkan untuk tidak dipakai. Karena itu mempengaruhi watak. Nah iya makokawite kebanyakan anak-anak tiga suku kata. Karena memang juga kayaknya peraturan. Maka dia roki eleng ya semadar di malampela ada. Nah yang rotona na sang-sang artis. Tapi kalau saya tidak masalah yang penting itu nilainya baik. Istilahnya tasaparang ya asang yang memang menjadi doa. Kemudian iya ro anak-anak esitongenna pemerintah agama pada saat kita mengakikah anak maka dah kau nak cukur habis rambutnya itu nasabak memang ternyata ulat nana itu mengandung penyakit. Purai nataliti angka tahu acat taliti yang menggunakan alat maka ternyata ya ulat nana itu ada virus di dalamnya. Makanya untuk menghindari penyakit ke anak itu mestinya rambutnya itu dicukur habis. Kemudian kita yang semua yang hadir di sini pasangi kebanyakan kita itu nareko toma puasa. Kadangkala kita tidak memanfaatkan doa buka puasa. Jadi rositongan nakoto buka kita akan membaca doa Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu birahmatika ya rahman. Sitongan na doa ini itu dibaca sebagai pengantar. Tanya doa pokok. Jadi cicapi upakolin iya ropak dongangnya tanya doa pokok. Itu doa pengantar. Iya komakadaki Allahumma lakasuntu. Sitongan na itu ipodangi pengalata denganmu aku berpuasa. Nasabak pengalata ta'ala na toma puasa. Nasabak pengalata ta'ala to yero kui pengalata ta'ala pangolo tappa si bawa dengan rezekinya kita berbuka. Maka dengan itu aku bermohon kepadamu. Pada kotoma pengakuan yero pak de pagapak dongang isa na ro. De pagapak dongang. Tapahang ya? Tanya pak dongang yero napi pangantara. Yang baru bergabung di channel ini, selamat bergabung. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah di dunia maupun di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa bagikan video ini di media sosial teman-teman semua dan kepada orang di sekitar kita agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan amal jariah karena telah membagikan ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang yang menyaksikan dan mengamalkan ilmu ini. Jadi aku makadaki tu Allahumma lakasuntu wa bika amantu ala rizkika abtartu. Sitongan itu napi pangantara. Tanya apa inti doa? Apa makadaki nasabaidi po wa puasa. Tepak ko kotomi di puang. Dale tangkai talenga upake buka. Napa? Milauki dengan rahmat Allah. Napa ki milau dong? Makanya ko pura ki buka. Ya ko minungi jolo. Pura ki minung. Baca doa itu. Baru berdoa.
untuk kebaikan. Jadi kadang kala ini milodok gang kami ribaca sebenarnya itu pengantar. Ditambahi pak dongang imun rinah. Jadi pengakuan itu istilahnya di pada ko kui sampajangnya maka dami doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu doa iftitah. Nanti intinya itu masuk di Fatihah. Jadi makumatoro ya doa buka puasa. Sitongannya itu Allahumma lak, kan ada dua, ada yang pakai zahabaz zumau. Ya kalau yang pakai Allahumma lakasuntum ya silahkan, yang pakai zahabaz zumau silahkan. Sitongannya kalau zahabaz telah basah tenggorokan. Kapura pi minum na pemerica 3 roh itu. Makanya sesudah minum air putih, jangan langsung makan. Ilodongi jolo. Nah sabab iya tuh tahu ma puasa, 2 pahala itarongannya kupong Allah Ta'ala, 2 hadiah. 1 hadiah ketika dia berbuka, dan 1 nanti ketika dia hari kemudian. Iya roh ketika berbuka, okulino ya lengi. Makanya sitongan na malaikat, natayangi milau doang, pada saat kita pas sudah berbuka, ilauki agak kebutuhan tak. Yang penting kebaikan. Ilauki rezeki silahkan. Yang tidak punya keturunan silahkan minta di situ. Nah sabab pada saat itu na janji ki pong Allah Ta'ala, siapa yang berdoa maka akan diijabah oleh Allah. Jadi padamu itu kau makan sahur. Dia tuh makan sahur resitongan na on roto milau do makan jalada. Cuma kadangkala kita tidak gunakan. Jadi saya sering wasiatkan, sering sampaikan ke jamaah, apalagi sekarang banyak macam penyakit, makan jalada itu kalau kita beli kurma, kemudian kita jadikan sebagai air rendaman kurma. Saya dapat itu di Tibun Nabi, maka da karoma yala napa iremeh dengan air hangat, tapi nanti bangun sahur baru dimakan. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Yeah. Tapi irame memang iko pura ki buka ko wening. Istilahnya tapura masam pajang isa, kita ambil air hangat kuku, napayale karo matalupa itu direndam, kemudian ditutup. Nanti bangun sahur baru kita makan kurmanya, kemudian yinung iwena. Ina riasang air rendaman kurma. Itu bisa menyembuhkan 40 jenis penyakit. Dan itu di Tibun Nabi itu. Jadi Rasulullah itu sering minum dengan minum rendaman kurma. Jadi Pak Burayer. Tapi irame, deni rame maka da ipak beni pah. Jadi maghrib misalnya atau sudah isah atau polepi matarawe na pereme. Apalagi kalau kita sebenarnya gunakan yang sunnahnya sahur dengan kurma itu makan jalada. Jadi saya sering sampaikan ke jamaah ambil sunnahnya. Tali sunnahnya buka puasa. Termasuk juga berbuka dengan kurma kalau ada, kalau tidak ada ya tidak masalah. Tapi sahur dengan kurma juga. Selama angka karoma kubolata, karena itu obat. Cuma itu kekurangan na karoma, kalau dia dimakan genap, itu tidak menjadi obat. Nah, ya kui makan ganjil itu menjadi obat. Jadi makan daya ganjil. Jadi ya ku mancaji pak burai ku yang ganjil. Senge ganjil ya cidi, telu, 5, pitu seperti itu. Jadi kalau makan kurma usahakan ganjil. Nah, itu makanya disunnahkan makan kurma dengan bilangan yang ganjil. Bagi yang terbiasa. Tapi di kang sembaramo. Cuma memang kurma itu adalah obat. Itu penting saya sampaikan. Apalagi kalau kita pakai rendaman kurma tadi. Kemudian, di dalam bulan Ramadan juga, upasangi maka da sitonganna tuh hadiah memeto tuh nalengi pong Allah Ta'ala. Jadi kita ini bersyukur, macilaka ki nareko salai ulan ramalan na de na tumapaci poleri dosa-dosa. Nasaba na buka rame matoki pong Allah Ta'ala pintu pamasena. Jadi semua ibadah di bulan Ramadan ini dia mudah. Jadi magampat tuh. Jadi tasakamay maka da orang malangi tasakin itu setange. Nabita meto maka dah. Itu semua setan itu sudah dirantai. Makanya itu korang malangi magampa tayo mas sidaka, magampa moto mas sampajang, magampa mangaji. Nasaba, dena na pangaruiki setan. Aga manipe pangaruiki, cidi man, hawa nafsu. Nah, iya tuh tayo makibuah dosa dua sumber na. Iya kotannya pengaruh nafsu, pengaruh setan. Tapi ya korang malangi, lagi sakir lagi setannya. Napasya man nih.
Makanya ya kau angkat tahu maki buat dosa maka namaje pene ya sakira na setangin ang kamu paru tahu to 5 dosa tong kamu paru tahu to liboto tanya na se tak ganggu ya tuh agak pale hawa nafsu man. Makanya puasa itu tujuannya mengendalikan hawa nafsu. Deto sini patat deng. Aja tak ada ma puasa ki supaya tak dengin apa suwe dia cocok. Nafsu itu harus tetap ada. Sebab ya kau tahu dia gaga na pas sunnah dia tu gaga isur lo mak balu nasa ya aku dia natarala. Isuruh mak galu nasa koran rebalau, isuruh lo dangka nasa ko torogi deh sisa gapat tujunna. Dalam agama itu butuh itu. Makanya hawa nafsu itu cuma mau dikendalikan. Nah sebab ia komatandre na pas sunnah tawe tidak terkendali kehidupannya. Nah makanya puasa itu mengendalikan. Yaitu ampai dia nawat di kotomandre yang menahan. Nah yaitu kotoma puasa pak, nanti itu dengan sendirinya tertutup usus. Apa maka dia nabi teh yaitu salang mandre cik dimi usus nana pake iya kapere sera iya jadi ke orang kafir itu makan dengan 9 usus ya di salangnya itu cik dimi makanya tuh biasa kau nadapi ni talu pulo puasa madari koto mandre tatalu timpu mi masoni cedelada mi andre maka namaje pe biasa wandre tak do pene napa maso maje pe na wandre cedelada mi wandre maso karena memang usus itu tertutup. Ya nariasa maka ada orang beriman itu makan dengan 1 usus. Jadi ya kau makan jai puasa atau itu betul-betul ma puasai maka tite matu. Dia tidak banyak makan. Napai tapi tu timpu napai si diburasa nan remesoni cuma biasa dipasah. Nah sebab nasa jolo-jolo mere-mere pasti ditambahi makin sehingga kembali pema normal. Makanya itu kau ma puasa itu tatutu itu peruna ada 8 usus itu tertutup tinggal 1 yang terbuka. Nangyaro parue non rilasa makanya nareko makanja puasa na teh deto na balas dendam pangkat to tau ma puasa dia na puasa balas dendam deto ngasanan rekosi tapi patapan dia nan rekowan nih maka bala mi itu makanya saya wasiatkan untuk puasalah dengan baik insyaallah hari pertama sampai 10 tuh mapai elo gang kama koko tuh mapai elo biasa tuh bebek kule agak pahit karena itu detoksifikasi sana. Ya racun tama kuadal na watakale melalui makanan itu yang dikonsumsi darah sehingga namo tu papena dingin makalila to kada tidak seimbang itu 1 hari sampai 10 pertama ya matu ko 10 kedua 11 sampai 20 mamulan itu maringang itu istilahnya rejuvenasi iya rosel-sel tatutu kulala na watakalewe mamulan tak buka keganayasan termasuk saraf yang tertutup. Makanya si tongan na ya tute komelo yo operasi suruh ma puasa. Magini suruh ma puasa karena untuk pensterilnya lebih cepat. Dia itu gagal si tongan na pak tahu dia gagal puasana. Tidak ada sesuatu itu yang tidak ada puasanya. Ular saja itu berpuasa. Ia tu ulae patapulo sona patapulo wanina denandre deninu enap pataselle olina. Ia tu nama lolo ulae itu karena tidak makan. Kapan mandre dena lolo. Itu jadi ular itu berpuasa supaya dia mengganti kulitnya dengan kulit yang baru. Makotori di sel na watakaleta mesti itu di-upgrade. Makanya ma puasa ki 1 kali dalam 1 tahun. Supaya ia ro isa lalangnya stabil ipemang. Ia kene oto turun mesin 1 kali 1 tahun. Iya. Jadi sisa sitaw ngipano masinana ni bisay manang. Iya na ro ipake ramalang. Makanya sebenarnya puasa itu aturannya begitu. Kemudian kita gere pala-pala mapuasa itu akan berubah. Jadi semua yang berpuasa itu pasti ada. Manu itu mapuasa tuh. Kada kaya gabat tuh. Ia tuh manu ko mengerengi. Dia tuh nak bab botalona na reko dia na puasa. Makanya kong katau mengerem manu na tolina pandre. Mega tuh ampurong talona. Karena sebenarnya ayam yang mengeram itu menjaga suhu panas tubuhnya. Makanya dia tidak makan. Itu ampai manu mengerangnya dia nandre tuh dia nainung. Magai. Supaya dia bisa menjaga suhu panasnya sehingga telurnya bisa menetas. Itu mapuasa tuh. Namo tu olo-kolo itu mapuasa cokie. Ya kau malasay cokie itu mana sa denandre. Supaya keluar. Ya ro racunnya kau tak kalena. Pada mi komandre racu cokie. Pasti itu dia menahan supaya keluar. Asu makoto. Di semua binatang itu berpuasa. Nah iya ko olo-kolo mapuasa supaya dia bisa berubah menjadi sempurna. Ini rupa tahu mapuasa ki supaya menjadi hamba yang bertakwa. Makiro si tonganna.
Ya iya nang kat salat deh na puasa ya si icuki nang ya. Itu ya si icuki. Jadi angka kama salam maraja ni deh na puasa maka aja bo tempat tersinggung tak pernah kadai. Cuki lagi ma puasa apalagi di. Nah, ini penting saya wasiatkan. Karena banyak orang tidak memahami hakikat puasa. Padahal dia tu Nabi ta makada saumut tasihu. Puasa ko sa rekom manginaangka kumancaji madising. Ah, may katoto nasa wah malah sama ya aku mapuasa ka. Itu. Jadi tapi upasangi. Iya tuh tahu mapuasa tania awatangan, tania. Ya iya aja tak ada mapuasa ki awatangan tewangi deh tulek. Yang berpuasa itu menggunakan iman, tepat. Makanya yang dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahu matapa imitioli tania atau mawatang. Angka tahu Pak maka raja watak kalian nama raja badana napa tate 10 loyo nih. Apa fisik nami mawatang. Kato tahu ya kiritai. Tahu matoa madoko ni pala satu ni kasih magi nama kagala mapuasa karena iman. Makanya tapa itu newa si salah nareko mapuasa ite si bawa tau dena puasa. Iya ko tapa mo tewangi na mo pek ko batena insyaallah. Tataki kuat. Nah karena kenapa? Keimanan itu adalah senjata bagi orang-orang Islam. Kemudian, oh ini sudah dekat. Kemudian saya wasiatkan kepada seluruh jamaah yang hadir, maka untuk bulan Ramadan, usahakan banyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Iya memato pasangan na ramalangi. Allahumma innaka afuwun karim. Jadi iya komeki istighfar tapak biri-biri nijo istighfar tak. Dewat yang istighfar tapi tapak biri nijo kalimat istighfar. Kalimat yang dipakai di bulan Ramadan Allahumma innaka afuwun karim. Nasaba iya na kalimat na paturu kung Allah Ta'ala lori umat na nabita khusus dipakai menghapuskan dosa. Jadi demeto na tutu dosa nalagami matto. Jadi komeki laga idosata maka baca itu. Dari situlah sehingga doa ini yang sering kita ucapkan antara sholat tarawih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan karena ini menjelang berbuka. Makanya aku pure mala nandre tahu apa buka tahu ya pak iya ko buka pite napa loman nandre si lulu. Jadi makanya aku malam memang nandre napa tataja buka puasa supaya dia nasi lulu. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, ada banyak ilmu yang terdapat di dalam video ini dan ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga berkah untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bila ada video terbaru dari Lahaji Bugis. Dan semoga kita semua mendapat keberkahan dari zikir dan salawat kita selama menyaksikan video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita dan di media sosial kita, agar mereka juga tahu dengan ilmu yang terdapat di dalam video ini. Semoga kita bisa mendapat pahala amal jariah karena telah membagikan ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi orang-orang yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.